Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Yudha Hadi Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan NPM 22120111014. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai bentuk pertanggungjawaban saya terhadap ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Ade Arif Firmansyah, SH.MH, dan Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, SH.MH. Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk terbanyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk Lampung Tengah menyentuh angka 1.522 jiwa. Dan tentu jumlah tersebut akan terus meningkat selama periode 2 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk tersebut tentu akan membawa banyak sekali dampak yang ada di berbagai sektor. Salah satunya adalah peningkatan air limbah domestik. Apa itu air limbah domestik? Air limbah domestik merupakan air limbah yang dihasilkan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenisnya. Contoh dari air limbah domestik adalah air deterjen bekas cucian, air sabun, dan air tinja. Meningkatnya kuantitas air limbah domestik tersebut tentu akan membawa banyak sekali masalah, baik itu bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai respon mereka terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, terkait bagaimana urgensi diterbitkannya peraturan tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, tujuan diperlukannya aturan tersebut, bagaimana aturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah, serta mengapa daerah lain perlu untuk membuat peraturan yang sama, akan kita ketahui setelah ini. Oke, yang pertama, bagaimana urgensi dibentuknya peraturan tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi? Sebelumnya, otonomi daerah itu merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur wilayahnya masing-masing. Dalam masalah ini, peranan pemerintah daerah sangatlah penting, karena pemerintah daerah berperan sebagai penanggung jawab dan sebagai regulator yang sangat dibutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kedudukan dan fungsi peraturan daerah adalah sebagai penyelenggaraan dari otonomi daerah itu dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lebih lengkap lagi, terkait tentang fungsi peraturan daerah dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di sana dinyatakan bahwa fungsi peraturan daerah yang pertama adalah sebagai penyelenggara otonomi daerah provinsi, kabupaten, kota, atau tugas pembantuan. Kemudian, sebagai penjabaran lebih lanjut terkait peraturan undang-undang yang lebih tinggi, namun dengan tetap memperhatikan ciri khas daerahnya masing-masing. Kemudian, perda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan masalah penanganan limbah domestik, tentu ini menjadi urgensi yang secara langsung berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di daerah Lampung Tengah. Demikian, karena masalah limbah domestik di Kabupaten Lampung Tengah menjadi masalah serius karena bersangkutan langsung dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan limbah air domestik sebagai perwujudan dari otonomi daerah
yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, untuk mengatasi masalah limbah domestik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan fungsi pembentukan peraturan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka fungsi dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 ini juga sebagai penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai landasan utama otonomi daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai peraturan yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersebut. Terdapat juga serangkaian peraturan perundang-undangan lainnya terkait masalah lingkungan hidup dan sumber daya yang juga menjadi landasan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Yang tertuang dalam ketentuan konsideran mengingat yang ada di bagian awal dari peraturan daerah tersebut. Kemudian, mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah? Dalam pasal 3, secara umum tertuang tujuan dari diterbitkannya peraturan daerah tersebut, yaitu yang pertama, mengendalikan pembuangan air limbah domestik, mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, mewujudkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian air limbah domestik dan perlindungan terhadap kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup, perilaku hidup sehat, dan kesehatan masyarakat, serta melindungi kualitas air baku dari pencemaran limbah dan mendorong pemanfaatan dari pengelolaan air limbah domestik. Secara filosofis, menjaga kesehatan dan lingkungan tentu merupakan kewajiban seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Karena bumi sebagai tempat manusia menjalankan kehidupan sehari-harinya dan lingkungan sebagai suatu sistem yang melekat dan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Menjaga bumi tidak hanya dengan menggunakan upaya preventif atau pencegahan, namun dalam mengatasi masalah-masalah terkait sampah, limbah, dan masalah lingkungan lainnya, haruslah menggunakan upaya represif atau dengan mengatasi langsung masalah yang ada. Masalah terkait limbah tentu bukanlah masalah yang asing bagi kita manusia yang hidup di bumi ini. Karena limbah merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia, baik itu secara alamiah, dalam kegiatan sehari-hari, dan lain-lainnya. Keberadaan limbah tentu akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan kesehatan lingkungan. Apabila terus dibiarkan, limbah akan membawa banyak sekali dampak negatif, baik itu terhadap kesehatan manusia, bahkan kerusakan lingkungan. Sehingga penanganan dan pengelolaan limbah, khususnya limbah cair domestik, haruslah segera dilakukan dengan cepat, efisien, dan efektif. Secara sosiologis, limbah cair domestik merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Kegiatan manusia seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci tangan, dan lainnya merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah domestik berupa sabun bekas cucian, limbah deterjen, air kotor, dan sebagainya. Limbah cair domestik tentu apabila terus dibiarkan akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Karena begitu banyak dampak pencemaran yang timbul akibat limbah cair domestik, baik itu untuk kehidupan manusia maupun untuk lingkungan. Akibat yang timbul dari pencemaran limbah domestik akan berpengaruh langsung terhadap air permukaan, air tanah, penurunan kualitas air tanah, pencemaran terhadap air tanah, kerusakan lingkungan, kerusakan biota, dan sebagainya.
Berbagai dampak negatif yang timbul akibat masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair domestik tentu akan berdampak langsung terhadap berjalannya kehidupan manusia. Aktivitas manusia pasti akan terganggu, dan apabila aktivitas manusia terganggu, tentu akan memicu banyak masalah sosial lainnya. Masalah akibat krisis air bersih dan masalah kerusakan lingkungan tentu akan menjadi masalah yang langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, apabila terus dibiarkan, maka hal tersebut akan memicu berbagai masalah sosial besar lainnya, seperti akan memicu kericuhan, krisis, dan lain-lainnya. Maka dari itu, ditinjau dari aspek sosiologis, penanganan terkait limbah cair domestik harus dilakukan dengan sebaik mungkin, supaya masalah-masalah yang akan timbul dapat dicegah sebelum terjadi. Secara yuridis, dalam pasal 2 dijelaskan maksud mengapa peraturan daerah tersebut harus dibentuk. Peraturan daerah tersebut harus dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai landasan bagi pemerintah dalam melaksanaan pengelolaan terhadap air limbah domestik yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai negara hukum, tentu aspek dari kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi segala tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Mengapa demikian? Agar peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, dan supaya segala bentuk kebijakan atau langkah yang diambil tidak semena-mena dan tidak melenceng karena terdapat aturan yang jelas terkait suatu tindakan atau kebijakan tersebut. Kemudian, aturan apa dalam peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah? Oke, dalam peraturan daerah tersebut, pasal-pasal yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah adalah pasal 46 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pertama, setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik dan atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu. Kemudian, pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah memenuhi ambang batas baku mutu, kemudian tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, terdapat izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik tersebut apabila ingin digunakan untuk keperluan lainnya. Lalu, terdapat juga pasal 47 ayat 2-4 yang menyatakan bahwa yang pertama, hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, pendingin udara, dan hidran kebakaran. Kemudian, hasil pengolahan air limbah domestik tersebut yang berbentuk padatan dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan atau campuran kompos untuk tanaman non-pangan atau bahan bangunan. Dan terakhir, hasil pengolahan air limbah domestik tersebut yang berbentuk gas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa pasal-pasal tersebut mendorong pemanfaatan kembali air limbah yang telah diolah menjadi produk-produk yang sangat bermanfaat, baik digunakan sebagai air bersih non-konsumsi, pupuk, dan bahkan energi terbarukan. Hal tersebut tentu akan mendorong kemajuan daerah agar menjadi daerah yang mandiri, sehat, dan berwawasan lingkungan. Energi terbarukan akan menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang daerahnya masih kesulitan energi. Produk pupuk yang dihasilkan dari campuran olahan dari limbah cair domestik tersebut juga akan sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia, sebagai negeri agraris yang sebagian besar penduduknya
berprofesi sebagai petani. Tentu, akan sangat terbantu apabila terdapat pasokan pupuk yang terjangkau dengan kualitas yang tentunya baik, serta ramah lingkungan. Dan yang terakhir, mengapa sih setiap daerah atau daerah lain harus membentuk peraturan daerah yang sama? Masalah terkait limbah cair domestik ini tentu bukan hanya menjadi masalah yang berskala nasional, namun juga dapat menjadi masalah yang berskala global. Karena seiring berjalannya waktu, di mana peningkatan jumlah penduduk di setiap penjuru dunia terus terjadi, yang juga akan membawa berbagai macam dampak terhadap peningkatan limbah cair domestik. Apabila hal ini terus dibiarkan, tentu akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam menanggulangi masalah tersebut, tentu peran pemerintah dan masyarakat sangatlah diperlukan. Pemerintah, selaku pembentuk berbagai kebijakan, serta masyarakat yang berperan sebagai pendukung kebijakan, haruslah saling bersinergi dalam menanggulangi masalah ini. Masalah terkait limbah domestik harus sangat diperhatikan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, tentu akan berpengaruh dalam kuantitas limbah domestik yang dihasilkan. Selain itu, Indonesia yang juga masih termasuk negara berkembang dengan kualitas sumber daya manusia yang juga masih berkembang, sehingga kesadaran akan pengelolaan limbah domestik cair secara mandiri masih menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Sehingga peran pemerintah setiap daerah dalam menangani masalah limbah domestik ini dengan cara mengeluarkan peraturan tegas terkait pengelolaan limbah domestik, serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung, juga mensosialisasikan dan mengajak masyarakat dalam menangani masalah akibat limbah cair domestik ini dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, serta lingkungan hidup yang bersih dan bebas limbah. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.